Dengan demikian, Deklarasi Balfour bukan sekedar dukungan bagi pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina, tapi juga merupakan rencana penjajahan dan kolonialisasi di tanah Palestina. Isu pembebasan Palestina memang merentang panjang. Namun konflik Israel dan Palestina yang sampai saat ini tak kunjung selesai itu sesungguhnya bermula pada satu titik, Deklarasi Balfour 1917. Suatu siasat Inggris untuk bisa memenangkan Perang Dunia I. Alkisah ketika Perang Dunia I melanda Eropa dan belum ada tanda-tanda dimenangkan oleh kubu manapun, Inggris mengeluarkan deklarasi yang syarat kontroversi. Namanya Deklarasi Balfour. Nama ini merujuk pada Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, sebagai inisiator utama deklarasi ini. Dokumen deklarasi itu hanya terdiri dari 67 kata, yang tersusun dalam 3 paragraf. Intinya, janji Inggris untuk mendukung pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina, selama tidak merugikan pemenuhan hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di sana. Kurang ajarnya, Deklarasi Balfour sama sekali tidak melibatkan pandangan dari kerajaan Turki Utsmani. Padahal ketika itu Palestina masuk dalam kekuasaan Kesultanan Utsmani Turki, apalagi dari rakyat Palestinanya sendiri. Dengan demikian, Deklarasi Balfour bukan sekedar dukungan bagi pendirian tanah air bangsa Yahudi di Palestina, tapi juga merupakan rencana penjajahan dan kolonialisasi di tanah Palestina. Meskipun rencana penjajahan itu begitu vulgar, toh Deklarasi Balfour ini terus didukung oleh negara-negara sekutu utamanya Inggris dalam Perang Dunia I, yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Italia. Sejak Deklarasi Balfour dibuka pers ke publik pada 9 November 1917, maka berduyun-duyunlah orang-orang Yahudi di Inggris dan seantero Eropa itu ke Palestina. Bahkan 2 tahun sebelum Deklarasi Balfour ini sebenarnya sudah terjadi itu migrasi bangsa Yahudi dari sekitar Eropa ke Palestina. Kenapa Inggris merasa perlu menerbitkan Deklarasi Balfour? Kita bisa menjawabnya berbasiskan artikel Jonathan Skinner, seorang sejarawan dari Amerika Serikat yang fokus meneliti sejarah Inggris pada zaman modern. Dia adalah profesor emeritus di Georgia Institute of Technology. Nah, Skinner ini sempat menulis The Balfour Declaration 100 Year On, Deklarasi Balfour 100 tahun yang lalu. Tulisan ini dipublikasikan di Foreign Affairs 2 November 2017. Nah, menurut Skinner, ada 3 alasan kenapa Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri David Lloyd George itu mengeluarkan Deklarasi Balfour. Pertama, jajaran kabinet pemerintahan Inggris, terlebih Lloyd dan Balfour, itu bersimpati dan ingin membantu Yahudi. Mereka percaya adanya masa seperti kedatangan kedua gitu, merujuk pada kembalinya Yesus Kristus dari surga ke bumi sebagaimana yang diajarkan dalam eskatologi Kristen. Kedua, terdapat kepentingan Inggris yang ingin dikejar di Palestina, yaitu menyangkut letak Palestina itu yang strategis karena menghadap Mesir dan terusan Suez. Faktor ini dirasa penting untuk memperbaiki perekonomian Inggris yang saat itu memang sedang bermasalah. Pemerintah Inggris beranggapan apabila tidak segera ada tindakan, maka Jerman pasti akan lebih dulu merebut Palestina. Ketiga, dan ini yang paling banyak dinilai sebagai alasan utama, Deklarasi Balfour itu dibuat untuk membantu Inggris memenangkan Perang Dunia I. Orang-orang pemerintah di Inggris itu percaya bahwa Yahudi dunia itu punya pengaruh buatannya yang besar atas keuangan dunia. Mereka berpikir pemodal Yahudi dari Amerika Serikat dapat membujuk Presiden Woodrow Wilson untuk membawa bala tentara Amerika Serikat dalam pusaran perang.
Mereka juga meyakini bahwa Yahudi Rusia bisa merayup Perdana Menteri Alexander Kerensky agar tetap berada di satu gerbong. Dan demi mewujudkan anggapan-anggapan itu, Inggris menjanjikan Yahudi sebuah wilayah bernama Palestina. Dan sejarah mencatat, Inggris dan sekutunya akhirnya menang perang. Dan sebagai pemenang, mereka merasa punya otoritas untuk membagi daerah-daerah yang sudah ditaklukkan itu. Pembagian itu dilakukan dengan cara mengkooptasi Liga Bangsa-Bangsa. Maka, wilayah kerajaan Turki Utsmani itu pun dibagi-bagi. Inggris kemudian punya otoritas terhadap Palestina dan juga Mesopotamia atau Irak kalau kita sebut sekarang. Sementara itu, Prancis dapat Lebanon dan Suriah. Coba bayangkan oleh tuan dan puan, negara bisa dibagi-bagi seperti kue ulang tahun oleh para pemenang perang itu. Deklarasi Balfour yang berujung pada penguasaan Inggris atas tanah Palestina telah mengubah wajah Palestina. Invasi bangsa Yahudi ke Palestina secara liar dan brutal membuat Palestina bergejolak. Hal ini berdasarkan data sensus pertama Inggris pada tahun 1922 dan buku putih 1939 atau juga biasa dikenal sebagai buku putih McDonald sesuai dengan nama Malcolm McDonald, Menteri Negara Urusan Koloni Britania Raya, serta studi demografi 1945. Nah, perhatikan data ini. Dalam tempo 23 tahun, terjadi kenaikan signifikan jumlah penduduk Yahudi di Palestina. Sementara itu, komposisi jumlah penduduk non-Yahudi di Palestina itu, ya berarti penduduk Arab, Islam, Kristen atau agama lainnya cenderung turun. Terutama di kalangan Islam yang turun dari 78% menjadi 60%. Artinya, pada tahun 1922 hingga 1945, terjadi kenaikan jumlah bangsa Yahudi di Palestina itu sebesar 561%. Nah, bandingkan dengan persentase kenaikan jumlah penduduk Kristen yang cuma 90% atau Islam yang cuma 80%. Kita juga bisa merujuk data pembanding dari Gorny dalam buku Zionism and the Arab, serta Abraham Sela dalam Arab-Israel Conflict, The Continuum Political Encyclopedia of Middle East. Jadi, pada awalnya, populasi bangsa Yahudi di Palestina sangat sedikit. Pada tahun 1880, jumlahnya hanya 4,37% dari total seluruh penduduk Palestina. Namun, setelah diterimanya program Basel pada 1897, dalam konferensi Zionis Internasional, jumlah ini meningkat drastis hingga 13% pada tahun 1915. Puncaknya ketika deklarasi Balfour dilaksanakan antara tahun 1915 hingga 1936 yang mencapai 33,33% dari total penduduk Palestina. Di lain sisi, secara komposisi, persentase penduduk Arab cenderung menurun dari 96% pada tahun 1880 menjadi 68% pada tahun 1947. Perubahan signifikan ini terjadi hanya dalam tempo 50 tahun. Lalu, kenapa pada tahun 1936 hingga 1947 cenderung melandai? Ini akibat terjadinya ledakan perlawanan Arab Palestina terhadap otoritas Inggris, sehingga Inggris terpaksa mengerem kedatangan bangsa Yahudi ke Palestina. Omong kosong dengan janji selama tidak merugikan pemenuhan hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di sana dalam deklarasi Balfour itu. Bisa tuan dan puan bayangkan jika dari waktu ke waktu ada orang yang tidak diundang masuk ke rumah tuan dan puan. Dan dengan cepat orang-orang yang tidak diundang ini kemudian menguasai teras, ruang tamu, hingga mulai merambah dapur. Tentu muncul kekhawatiran. Hanya tinggal masalah waktu sebelum orang-orang yang tidak diundang ini menguasai kamar tidur kita. Kata-kata,
Berkurangnya komposisi penduduk pasti beriring dengan berkurangnya dominasi, baik secara ekonomi, sosial, bahkan politik. Pada akhirnya, kebijakan Inggris di Palestina telah melanggar pemenuhan hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi di sana. Makanya masyarakat Kristen dan Muslim di Palestina dengan keras menolak keputusan tersebut. Mereka juga menyebut deklarasi Balfour sebagai kesalahan yang berisiko menimbulkan peperangan. Mereka pun mengirimkan petisi dan memorandum menolak pembentukan negara Yahudi. Namun Inggris dan negara Eropa lainnya tak bergeming dengan beragam protes tersebut. Bagaimana bisa deklarasi Balfour yang dilakukan? Sementara penduduk Arab Palestina itu sendiri tidak dilibatkan. Setelah jumlah Yahudi naik signifikan dan berkat dukungan Inggris, bangsa Yahudi mulai mendominasi di tanah Palestina, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Mereka merebut tanah bangsa Arab di Palestina dengan berbagai cara. Penguasaan tanah Palestina oleh Inggris dan migrasi liar dan brutal bangsa Yahudi pada akhirnya memicu persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan akhirnya politik. Memuncullah semangat nasionalisme di hati bangsa Arab di Palestina tadi. Umat Muslim, Kristen, dan lainnya di tanah Palestina itu. Konflik pun berujung menjadi sebuah bentrokan besar yang bahkan berdarah-darah. Ambil contoh, hanya dalam tempo 3 bulan menjelang akhir tahun 1938 sudah jatuh korban jiwa sebanyak 29 orang Inggris, 144 orang Yahudi, dan 231 orang Arab. Sementara yang luka-luka itu tercatat ada 75 orang Inggris, 232 orang Yahudi, dan 179 orang Arab. Artinya ini benar-benar menjadi sebuah konflik yang luar biasa besar di sana. Nah, konflik yang luar biasa besar ini sempat ditulis oleh Sinpo, koran Tionghoa di era Hindia Belanda pada tahun 1938 itu. Sinpo menulis betapa brutalnya tindakan Inggris dalam upaya menekan perlawanan masyarakat non-Yahudi di Palestina pasca Perang Dunia II. Nasionalisme di daerah koloni yang tumbuh pesat berujung pada upaya untuk memerdekakan diri, tidak terkecuali di Palestina. Bangsa Yahudi ingin mendirikan negara Israel di seluruh tanah Palestina, sementara bangsa Arab juga demikian. Nah, kepentingan ini akhirnya berujung pada konflik yang kemudian menghebat dan akhirnya menjadi perhatian PBB. Kemudian PBB pada tanggal 29 November 1947 kemudian mengajukan solusi 2 negara atas Palestina. Jadi Palestina akan dibagi 2, yang pertama untuk negara Israel, lalu yang kedua untuk negara Arab Palestina. Sementara itu kota Yerusalem akan dijadikan kota nasional. Bangsa Arab di Palestina dan Timur Tengah terang menolak rencana ini. Pertama, bagi bangsa Arab, bangsa Yahudi di Palestina itu adalah pendatang. Mereka bahkan bisa disebut sebagai penjajah. Bagaimana mungkin mereka bisa dibiarkan mendirikan negara di atas tanah yang mereka rampok? Kedua, PBB bertindak tidak adil. Masa bangsa Yahudi yang jumlah penduduknya cuma 30% akan diberikan 55% dari seluruh tanah di Palestina? Sementara bangsa Arab, baik yang Muslim, Kristen maupun agama lain, yang total populasinya itu mencapai 70% dari seluruh penduduk Palestina, hanya mendapat 45% dari luas tanah di Palestina. Resolusi Majelis Umum PBB tentang pemisahan ini disambut dengan kegembiraan yang luar biasa di komunitas Yahudi. Tetapi sebaliknya, memantik sebuah kemarahan yang meluas di dunia Arab. Akibatnya di Palestina itu kekerasan pun meletus menjadi seperti spiral kekerasan yang balas membalas,
tidak ada ujung-ujungnya, tidak ada habis-habisnya. Nah, dalam situasi yang tegang itu, bangsa Yahudi tiba-tiba memproklamasikan pendirian negara Israel di tanah Palestina pada tanggal 14 Mei 1948. Tindakan sepihak ini terang saja meledakkan kemarahan bangsa Arab. Tentara Arab itu gabungan tentara dari Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya langsung membombardir Israel. Namun sejarah mencatat bahwa Israel pada akhirnya bisa menang perang. Bahkan menurut Kenneth Drake dalam buku Palestine, The Price and Price of Zion, Israel berhasil menguasai kurang lebih 60% dari luas total daerah mandat PBB Inggris di Palestina. Artinya gara-gara perang ini luas daripada tanah Israel malah naik lagi. Luas dari tanah Israel malah makin meningkat. Perang Arab dan Israel memicu perubahan demografis yang sangat signifikan di seluruh Timur Tengah. Perang ini menyebabkan banyak bangsa Palestina mengungsi dari daerah Israel. Tapi di sisi lain, banyak pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab. Sekitar 700.000 orang Arab Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka di daerah yang dikuasai Israel. Dan akhirnya mereka menjadi pengungsi Palestina. Sementara itu, dalam 3 tahun setelah perang, sekitar 700.000 orang Yahudi bermigrasi ke Israel. Dan hingga hari ini, konflik tersebut antara Israel dengan Palestina terus berlangsung. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum.